Ya, sekarang saya ke Mas Burhan terlebih dahulu. Mas Burhan sepakat tidak dengan teori yang mengatakan bahwa Pilpres ini juga mengenai siapa yang bisa mengambil hati para pemilih Islam di sini. Sehingga sosok cawapresnya ini yang mirip-mirip Kiai Ma'ruf Amin memenangi suara pemilih Islam. Seperti apa? Ya kalau kita melihat pengalaman sebelumnya, itu teori tersebut seperti mendapatkan konfirmasi ya. Ibu Mega di 2004 misalnya mengambil pasangan Kiai Hasyim Muzadi, ketua PBNU saat itu. Kemudian di 2014 Pak Jokowi juga meminang Pak Yusuf Kalla sebagai cawapres, yang kita tahu selain sebagai ketua Dewan Masjid, beliau juga punya kredensial dalam soal Islam karena pernah menjadi pengurus NU di Makassar, kemudian juga aktif di organisasi keislaman. Dan terakhir tentu saja adalah Kiai Ma'ruf. Nah pertanyaannya, untuk jodoh Ganjar Pranowo siapa di antara 7 nama atau mungkin lebih yang dianggap punya kredensial soal Islam? Dan pertanyaan berikutnya adalah Islam dari sisi mana? Karena Islam itu kan luas. Nah saya menilai Islam di sini itu pada dua hal ya. Yang pertama adalah asosiasi Islam tradisional, terutama adalah NU. Yang kedua adalah asosiasi Islam tradisional tetapi terformalisasi dalam institusi politik, yaitu partai. Nah yang kedua ini mengerucut pada dua partai terutama, yaitu PKB dan PAN. Nah PKB sendiri itu sudah berkoalisi dengan Gerindra di Koalisi Kebangkitan Raya. Nah P3 meskipun sudah bergabung di Koalisi Indonesia Bersatu, tetapi relatif sangat cair, jadi mudah goyah. Nah pada titik ini ada informasi misalnya pamitan Sandiaga Uno dari Partai Gerindra yang bisa jadi kalau jadi pindah ke P3 mungkin bagian dari skenario untuk memuluskan dirinya terpilih sebagai cawapres Ganjar Pranowo. Tetapi bukan hanya Sandiaga Uno yang punya kredensial dari sisi Islam NU ya, Islam tradisional. Misalnya Erick Thohir itu juga sudah lama menjadi anggota kehormatan Banser Ansor NU gitu. Kemudian nama lain yang dianggap punya kredensial. Tapi lagi-lagi kredensial ini kan mungkin bagus ya dari sisi citra, tetapi kalau tidak punya daya tarik elektoral juga nggak ada gunanya. Jangan lupa Caca ya, elektabilitas top 3, 3 teratas itu tidak ada yang dominan. Jadi baik Pak Prabowo, Mas Ganjar, Mas Anies, itu jauh untuk mencapai 50% persatu untuk bisa menang satu putaran. Artinya cawapres yang dipilih oleh 3 nama teratas ini itu menjadi kata kunci untuk bisa memenangkan Pilpres. Jadi seasosiasi positif apapun dengan organisasi atau institusi Islam, kalau tidak bisa diturunkan dalam bentuk elektabilitas yang bisa mendongkrak daya tarik elektoral pasangannya, ya nggak ada gunanya. Makanya tinggal 7 nama itu dicek gitu ya. Siapa di antara mereka yang punya asosiasi terutama dari sisi elektoral untuk membantu memenangkan capresnya di 2024. Oke, bagaimana Bang Rai? Ya, pertama saya melihatnya nggak terlalu mutlak juga. Peristiwa-peristiwa mengharapkan dukungan umat Islam itu menurut saya juga berhubungan dengan siapa calon presiden yang akan hadir gitu ya. Kalau 2019, 2014 yang lalu dengan figur Pak Jokowi memang membutuhkan figur itu karena di satu segi Pak Jokowi sudah tersudutkan oleh asumsi bahwa beliau ini bukan mewakili suara umat Islam gitu. Sehingga dia membutuhkan citra itu. Kalau ke Ganjar sendiri menurut saya 50-50. Di satu segi memang dia kelihatan tokoh nasionalis, tapi hubungannya dengan kelompok beragama juga, khususnya tadi seperti yang disebutkan Buan, dengan kelompok-kelompok Islam tradisional itu juga cukup baik gitu. Oleh karena itu mungkin ini bukan pertimbangan yang cukup dominan ya, meskipun tentu akan dilihat beberapa waktu ke depan gitu. Nah kalau misalnya itu dianggap sebagai pertimbangan yang dominan, saya sih 7 nama yang disebutkan oleh Pak Presiden itu menurut saya nggak cukup melengkapi Ganjar itu gitu. Karena dari ketujuh itu tidak terlihat betul-betul yang mewakili kelompok umat Islam, apalagi kelompok Islamnya itu disebutkan oleh Bung Burhan dari kelompok Islam tradisionalis gitu. Oleh karena itulah saya sebutkan di awalnya tadi, apakah pernyataan 7 nama itu mengindikasikan memang Pak Jokowi cenderung kepada 7 nama itu, atau sebaliknya beliau sedang menyimpan nama yang lain gitu. Nah kalau kita analisa soal tokoh
yang katakanlah umat Islam itu kan ada nama Khofifah Indar Parawansa di Surabaya yang konon ceritanya akan dipinang oleh Anies Baswedan gitu. Tapi dalam konteks seperti sekarang ini kalau itu unit analisisnya, dia menurut saya daya tariknya naik, bisa dia ke Ganjar dan bisa dia ke Anies Baswedan gitu. Jadi boleh jadi ada nama lain yang sedang disimpan kalau kita pakai unit analisa itu. Oke, gitu. Sosok cawapres ini kan pelengkap dari capresnya. Mengingat Ganjar sudah kuat dengan PDIP, nanti sesaat lagi kita akan bahas. Berarti butuh apa ini? Apakah modal keekonomian yang kuat, ataukah partai politik yang kuat, ataukah juga hal-hal lainnya? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, mungkin sekarang saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, kita tadi sudah bahas mengenai sektor pemilih Islam. Bagaimana dengan, apakah butuh parpol yang kuat? Ada nama Ridwan Kamil, Erlangga, atau nama yang kuat ada Mahfud, ada juga Pak Prabowo. Ini seperti apa? Ya, untuk cawapres kriterianya itu saya kira sama. Baik buat cawapres Mas Anies, atau Mas Ganjar, atau misalnya Pak Prabowo kalau maju sebagai capres, itu memerlukan pendamping yang memenuhi beberapa kriteria penting. Yang pertama adalah elektabilitas. Karena top 3 capres itu tidak ada yang secara aman mendapatkan 50% persatu untuk syarat menang satu putaran. Artinya top 3 ini tidak ada yang dominan. Mereka butuh cawapres yang kuat. Nah, itu kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua tentu mereka punya kontribusi untuk memenuhi syarat nominasi presidensial threshold minus PD Perjuangan, karena PD Perjuangan cukup ya tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Tetapi kalau membawa partai itu akan punya nilai plus tersendiri. Yang ketiga itu punya kemampuan teknokratik ya, terutama kalau menang mereka harus mampu memiliki governability. Mas Burhan. Tapi Caca, dari 3 itu yang paling tinggi skornya adalah elektabilitas. Karena mau punya program sebaik apapun, kalau kalah ya nggak ada gunanya. Makanya cawapres yang punya nilai elektoral tinggi itu akan punya potensi menang. Dipilih sebagai cawapres. Baik, kalau Mas Burhan melihat dari nilai elektoral yang tinggi, kalau modal keekonomian kuat, kita sudah tahu ini terpusat 2 nama, ini seperti apa? Singkat saja. Ya, ekonomi mungkin juga pertimbangan, tapi saya kira partai-partai ini mungkin juga sudah saving dana lah untuk melakukan ini gitu ya. Oleh karena itu mungkin bukan faktor yang paling dominan ya. Jadi tetap urutannya elektabilitas, kemudian akar akar pemilihnya seperti apa, itu yang dimaksud dengan ketua-ketua umum partai politik gitu ya. Baru kemudian tentu sumbangan ekonominya seperti apa gitu. Jadi urutan-urutannya seperti itu. Nah, oleh karena itulah kalau misalnya dipakai seperti itu, jawaban saya begini, kalau capresnya 2, nggak perlu ketua umum yang kuat gitu. Tapi kalau capresnya 3, ya pertimbangan ke ketua umum itu menjadi relevan gitu. Nah, nanti kita tunggu capresnya sudah ada, cawapresnya belum dipinang. Ini waktu masih panjang pemirsa.